Menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok A, kelompok B, yang kelompok C. Kelompok A itu Erna dan Intan, kelompok B itu Jelita dan Putri, kelompok C itu Nelanda Sepri. Nah, Ibu akan membagi 3 materi. Untuk kelompok A, jurnal umum, dicatat ya. Untuk kelompok B itu persamaan dasar akuntansi, kelompok C itu buku kota. Di sini, Ibu ingin kalian membuat materi singkat lalu mempresentasikannya. Kemudian setelah mempresentasikannya, kalian akan memberikan pertanyaan kepada kelompok lain. Contohnya kelompok A. Kelompok A akan mempresentasikan jurnal umum. Lalu nanti setelah siap presentasi, memberikan 2 pertanyaan kepada kelompok B, kelompok C. Siapa yang akan menjawab, dia akan mendapat poin. Mengerti? Ngerti, Bu. Ibu akan memberi waktu sekitar 10 menit untuk kalian membuat ringkasan presentasi kalian dan pertanyaan. Kamu deh. Atau Nagan. Apakah sudah siap? Dikit lagi, Bu. Two hours later. Sudah, Bu. Oke, kita mulai dari kelompok A ya. Baik, kelompok A silakan presentasi materinya. Baiklah, kami dari kelompok A akan mempresentasikan tentang jurnal umum. Yang pertama, pengertian jurnal umum. Jurnal umum merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat sejumlah transaksi keuangan yang muncul dalam periode waktu tertentu. Fungsi jurnal umum. Jurnal umum memiliki beberapa fungsi, antara lain fungsi historis, fungsi mencatat, fungsi analisis, fungsi instruksi, dan juga fungsi informatif. Berikut penjelasannya. Yang pertama, fungsi historis. Fungsi historis artinya jurnal umum bisa digunakan sebagai sebuah catatan yang di dalamnya mencatat bukti transaksi keuangan secara berurutan sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi. Yang kedua, fungsi mencatat. Selama ini, jurnal umum dimanfaatkan sebagai media untuk mencatat transaksi keuangan yang terjadi di dalam perusahaan secara terperinci dan lengkap. Yang ketiga, fungsi analisis. Jurnal umum juga berfungsi untuk menganalisis transaksi dan menentukan akun mana yang harus didebit ataupun yang harus dikredit. Yang keempat, fungsi instruktif. Fungsi instruktif artinya memberi perintah untuk memposting ke buku besar, baik yang didebit ataupun yang dikredit sesuai hasil analisis dalam jurnal. Yang kelima, fungsi informatif. Yang terakhir, jurnal umum juga berfungsi untuk memberikan keterangan seputar transaksi keuangan yang terjadi di dalam perusahaan secara jelas dan apa adanya. 2. Manfaat jurnal umum. Untuk mengetahui apakah akan menimbulkan penambahan atau pengurangan suatu akun. Untuk mengetahui jumlah saldo yang akan dicatat pada satu atau lebih akun. Untuk melihat keseimbangan saldo antara sisi yang didebit dan sisi yang dikredit. Bisa dibuat tanda atau referensi untuk mengetahui apakah suatu transaksi sudah diposting ke buku besar atau belum. Baik, kami mempunyai 2 pertanyaan di sini. Pertanyaan yang pertama, apakah yang dimaksud dengan posting? Apakah yang dimaksud dengan posting? Yang pertanyaan
Jelaskan pengertian jurnal dan apa manfaatnya kepada perusahaan. Apakah kelompok B dan C bisa menjawab? Saya ingin menjawab pertanyaan dari pertanyaan A. Baik, kelompok B, kalian persilakan untuk menjawab. Pengertian dari posting adalah pemindahan data. Maaf, pertanyaan dari kelompok B kurang tepat. Apakah kelompok C bisa? Kami dari kelompok C akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok A. Yang dimaksud dengan posting yaitu memindahkan transaksi dari jurnal ke buku besar. Pertanyaan jawaban dari kelompok C sangat tepat. Berarti ini yang dapat poin kelompok C ya, 1. Dan pertanyaan kedua, apakah kelompok B dan C bisa menjawabnya? Saya yang menjawab pertanyaan ini. Jurnal adalah sebuah buku atau daftar yang merupakan catatan akuntansi yang pertama. Manfaat untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan secara kronologis dengan menyebutkan akun yang didebit maupun akun yang dikredit. Jawaban kelompok B sangat tepat. Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Berikan aplaus untuk kelompok A. Berarti ini kelompok B dan kelompok C memiliki 1 poin. Oke, timnya. Sekarang tim B yang akan memberi presentasi. Baiklah, kami dari kelompok B mempresentasikan mengenai materi persamaan dasar akuntansi, yaitu yang pertama, pengertian persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi merupakan sebuah persamaan atau juga rumus dasar yang digunakan dalam setiap perhitungan akuntansi. Persamaan dasar akuntansi inilah yang terus dipakai untuk dapat menyelesaikan permasalahan akuntansi lainnya, baik dalam lingkup yang sederhana maupun yang lebih rumit. 2. Fungsi persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi ini sangat berguna untuk mengetahui tentang perubahan dari kekayaan dalam perusahaan di setiap transaksi yang terjadi. Selain itu, fungsi dari persamaan dasar akuntansi adalah untuk dapat mengetahui beberapa aktiva yang sudah digunakan dan dibelanjakan dalam satu periode akuntansi. Analisis dari suatu pengaruh transaksi ke persamaan dasar akuntansi di setiap transaksi yang terjadi maka akan mempengaruhi posisi dan keuangan perusahaan. 3. Manfaat persamaan dasar akuntansi. Kegunaan dari persamaan dasar akuntansi adalah untuk mencatat akuntansi di setiap transaksi yang terjadi pada perusahaan. Setiap transaksi harus dicatat pada 2 aspek, yakni aktiva dan pasiva. Baiklah, itu materi dari kami. Selanjutnya kami akan memberikan pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, hal penting yang dipegang dalam persamaan dasar akuntansi adalah? Hal penting yang dipegang dalam persamaan dasar akuntansi adalah? Pertanyaan yang kedua, rumus persamaan dasar akuntansi adalah? Rumus persamaan dasar akuntansi yaitu Apakah teman-teman dari kelompok lain sudah dapat menjawab? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Jawabannya adalah prinsip keseimbangan akuntansi. jawaban dari kelompok 1 masih salah. Kelompok C, apakah ada yang mau menambahi lagi? Saya Bu. Baiklah, dari kelompok A. Adanya prinsip keseimbangan antara harta dengan aktiva.
Benar sekali dari kelompok A. Berarti kelompok A mendapatkan 1 poin. Mari. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah ada yang bisa menjawab? Saya bisa, Bu. Rumus persamaan dasar akuntansi yaitu aset sama dengan kewajiban dijumlahkan dengan ekuitas pemilik. Jawaban dari kelompok A benar. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kami mengenai persamaan dasar akuntansi. Atas perhatian dari teman-teman sekalian, kami ucapkan terima kasih. Baiklah, diberikan atas kepada kelompok B. Untuk saat ini kelompok A memiliki 2 poin, kelompok C 1 poin, kelompok B 1 poin. Sekarang giliran presentasi dan memberikan kuis kepada kelompok lain yaitu kelompok C. Untuk kelompok C, silakan maju untuk presentasi. Baiklah, kami dari kelompok C akan mempresentasikan tentang materi kami yaitu buku besar. Kiranya teman-teman bersedia untuk mendengarkannya. Yang pertama itu pengertian buku besar. Buku besar adalah buku yang berisi kesimpulan akun-akun perkiraan yang terkait dengan pencatatan transaksi keuangan yang mengisarkan buku pembantu yang berisi semua daftar perubahan laporan keuangan dari suatu entitas atau perusahaan. Yang kedua, fungsi buku besar. Buku besar berfungsi untuk meringkas semua data transaksi yang sudah tertulis di dalam jurnal umum. Selain itu, digunakan sebagai alat yang menggolongkan data keuangan dari yang jumlahnya besar sampai kecil. Semua data yang sudah ditulis di jurnal harus dicatat atau digolongkan lagi dalam buku besar untuk menyeimbangkan jumlah akun yang ada di kolom debit dan kredit, dan juga sebagai bahan informasi ketika menyusun laporan keuangan. Tidak, bentuk transaksi buku besar. Adapun bentuk transaksi buku besar, yang pertama yaitu bentuk T. Bentuk T buku besar akuntansi adalah buku besar yang paling sederhana dan hanya membentuk seperti huruf T besar. Sebelah kiri akan menunjukkan sisi debit dan sebelah kanan menunjukkan sisi kredit. Nama akun diletakkan di kiri atas serta kode akun diletakkan di kanan atas. 2. Bentuk kontrol. Bentuk kontrol buku besar akuntansi merupakan buku besar yang biasa disebut dengan bentuk 2 kolom. Kontrol berarti sebelah menyebelah atau dibagi 2, yakni sebelah debit dan sebelah kredit. 3. Bentuk Stefli berkolom saldo tunggal. Bentuk Stefli berkolom saldo tunggal dalam buku besar akuntansi adalah bentuk buku yang digunakan jika diperlukan penjelasan dari transaksi yang relatif banyak. Yang keempat yaitu bentuk Stefli berkolom saldo rangkap. Bentuk Stefli berkolom saldo rangkap dalam buku besar akuntansi adalah bentuk buku yang hampir sama dengan bentuk kolom saldo tunggal. Hanya perbedaannya, dalam buku ini kolom saldo dibagi 2 kolom, yakni kolom debit dan kolom kredit. Oke, di sini saya menyiapkan 2 pertanyaan. Yaitu pertanyaan yang pertama, dari materi yang kami jelaskan yang dimaksud buku besar adalah, sekali lagi, dari materi yang kami jelaskan yang dimaksud dengan buku besar adalah. Pertanyaan yang kedua yaitu, coba sebutkan bentuk transaksi buku besar. Saya ulangi, pertanyaan nomor 2 yaitu, coba sebutkan bentuk transaksi buku besar. Baiklah, apakah teman-teman dapat menjawab pertanyaan kami? Ayo kelompok A, kelompok B, siapa yang bisa menjawab? Apakah teman-teman sudah mendapatkan jawabannya? Buku tempat mencatat penggolongan transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Baiklah, jawaban dari kelompok A sudah benar. Kelompok A mendapat 1 poin. Lalu untuk jawab pertanyaan nomor 2, siapa yang bisa jawab? Kelompok B? Saya.
bentuk transaksi buku besar, yaitu yang pertama ada bentuk T, yang kedua bentuk kontrol, yang ketiga bentuk stafle berkolom saldo tunggal, dan yang keempat bentuk stafle berkolom saldo lengkap. Baiklah, jawaban kelompok B juga sudah benar. Sekian dari hasil presentasi kami ucapkan terima kasih. Oke, berikan aku kepada kelompok C. Oke, baik, dari sini kita tahu kelompok A mendapatkan 3 poin, kelompok B 2 poin, dan kelompok C 1 poin. Nah, presentasi yang kalian buat sudah bagus, kalian sudah memahami materi yang ibu bagikan. Oke, sampai sini pertemuan kita hari ini, sampai jumpa minggu depan. Baik Bu. Selamat siang. Siang Bu.